Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulihi faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tiada lain yang pantas kita ucapkan adalah ucapan puji dan syukur kepadanya, karena kita telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang besar yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya kita pun selalu berharap semoga salawat beserta salam kita selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yaitu pertanggungjawaban nikmat pada hari yaumil hisab. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan oleh orang tua kita ke muka bumi ini, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu 4 nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan keempat nikmat itu nanti akan Allah mintakan pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Yang pertama, nikmat umur. Yang kedua, nikmat ilmu. Yang ketiga, nikmat rezeki. Yang keempat, nikmat jasmani. Keempat nikmat besar ini nanti pada yaumil hisab kita akan dihadapkan pada timbangan,
timbangan yang bernama muazin atau mawazin. Timbangan ini timbangan yang akurat, yang sedikit apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah maupun pekerjaan-pekerjaan yang maksiat, semuanya terdeteksi di sana. Dan tentang pertanggungjawaban ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sahih. Yang pertama, la tazinu kadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an umurihi. Yang artinya, kata Rasulullah SAW, tidak akan bergeser sedikit pun telapak kaki manusia sebelum menyelesaikan 4 pertanyaan pada hari kiamat kelak. Yang pertama tentang umurnya. Kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil baru lahir sehingga membesar, akhirnya remaja dan dewasa, sehingga sampai menjadi tua. Maka semua nikmat umur ini akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Digunakan waktunya untuk apa dan pekerjaannya mengerjakan apa. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa ammalihi wa an ilmihi bima fa'ala. Yang kedua yaitu tentang ilmunya digunakan untuk apa, dan ilmu itu apa manfaatnya. Orang yang berilmu menjadi terbagi 3. Yang 2 selamat, dan yang 2 masuk neraka, yang 1 selamat. Yang nomor 1 orang mempunyai ilmu, tetapi ilmunya digunakan untuk berbuat maksiat, membodohi orang lain. Dan yang kedua, dia mempunyai ilmu, tetapi ilmunya ia gunakan untuk membodohi orang-orang, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga inilah orang yang selamat, yang mempunyai ilmunya ia sampaikan kepada orang lain sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang ketiga inilah orang yang bisa selamat menghadapi timbangan pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, wa ammalihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang yang mempunyai harta, juga orang yang mempunyai harta ini, kata Rasulullah SAW, terbagi 3. Yang pertama masuk neraka, yang kedua masuk neraka, dan yang ketiga masuk surga. Yang pertama, orang mendapatkan rezekinya dari jalan yang haram, dan ia belanjakan pun di tempat yang haram. Yang kedua, dia mendapatkan rezekinya di jalan yang halal, tetapi ia belanjakan di tempat yang haram, ia belanjakan di tempat-tempat yang maksiat. Yang ketiga, orang ini mendapatkan rezekinya, ia cari dari jalan yang halal, dan ia belanjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka orang yang ketiga inilah yang selamat. Dan yang terakhir, wa an jasmihi fima fa'ala, tentang orang yang diberi oleh Allah tentang anggota tubuh
anggota jasmaninya, yang mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, mempunyai telinga. Tetapi sebagian kaki dan tangannya, mata dan telinganya yang gunakan untuk tempat-tempat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan orang yang selamat, Allah beri telinga yang selalu mendengarkan apa yang disampaikan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai kaki dan tangan, kakinya yang gunakan untuk berjalan menuju tempat-tempat yang Allah ridhoi, dan begitu juga tangannya yang tergunakan untuk apa-apa yang Allah ridhoi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keempat pertanggungjawaban ini semuanya nanti akan ditimbang oleh Allah, akan dikumulasikan, dan apabila timbangan itu berat pada kebaikan, maka orang itu selamat dan mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan ridha dari Allah. Namun apabila timbangan itu memberatkan dirinya kepada keburukan-keburukan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man saqulat mawazinu fahiya fi isatin radiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tersebut dihadapkan kepada timbangan ini, maka timbangannya berat kepada kebaikannya, maka dia akan selamat. Dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya surga yang mengalir air yang sejuk di bawahnya. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan kata Allah, apabila timbangan bagi orang tersebut berat keburukannya di timbangan yang akurat ini, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka Allah terus melanjutkan firman Allah Subhanahu tersebut, menjelaskan tentang neraka hawiyah ini. Wa ma adraka ma hiya naran hamiyah. Kata Allah, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah itu adalah api yang bergejolak. Jadi jika kita ingin selamat dari semua itu, mari kita perbaiki kehidupan kita, dan mari kita merenungkan diri kita masing-masing, menghisab diri kita masing-masing, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai seluruh orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah, dan periksalah kembali oleh kalian semua amal-amal ibadah kalian yang bekal akan kalian jadikan untuk menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Dan diingatkan oleh Allah sekali lagi, wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka sesungguhnya aku, kata Allah, maha teliti atas semua apa yang kalian kerjakan. Inilah yang dapat khotib sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ridha-Mu ya Allah. 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 Kami berlindung daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami inilah Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah